Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 638. Untuk sementara waktu, seluruh kereta bawah tanah dan stasiun menjadi kosong, dan hanya ada beberapa orang yang tersisa di kereta. Harvey melirik mereka berempat dan berkata dengan ringan, "Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh saya dengan kalian berempat?" Dharma King Thunder mencibir, "Tuan Harvey, kami tahu bahwa kekuatan Anda sangat kuat, tetapi kekuatan kami berempat sudah cukup untuk mengirimmu menemui Tuhan." "Oh," Harvey bercanda sambil tersenyum, "kalau begitu mari kita coba. Bunuh." Dharma King Thunder meraung liar dan berlari menuju Harvey. Dan pergi. Dia mengesankan dan tingginya lebih dari 2 meter, jadi tanah mengeluarkan suara bang-bang-bang saat dia berlari. Dharma King Tianhuo mengikuti dari dekat dan menyerang Harvey. Adapun Dharma King Storm dan Dharma King Frost, mereka menyerang Mu Erlene dan Qin Hongye. Untuk sesaat, pertempuran sengit terjadi di kereta yang tidak terlalu luas. Dharma King of Thunder and Lightning dan Dharma King of Tianhuo memutar tinju mereka pada saat yang sama dan meledak ke arah Harvey. Petir ungu dan api merah menyapu Harvey. Karena kehadiran 3 putri Mu Erlene, Harvey tidak membuang waktu dengan orang-orang ini, tetapi langsung meninju 100% kekuatan fisiknya untuk menghadapinya. Ledakan. Dengan ledakan keras, Dharma King of Thunder and Lightning dan Dharma King of Skyfire meledak pada saat yang bersamaan. KKK. Beberapa pilar baja di kereta dihancurkan oleh 2 orang. Keduanya terbang lebih dari 10 meter jauhnya, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, dengan jejak darah tumpah dari sudut mulut mereka. "Apakah ini kekuatanmu? Aku sangat kecewa, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku merasa nyata." Harvey tampak acuh tak acuh, "Karena kamu akan membunuhku, kamu harus mengirim beberapa orang kuat ke sini." Raja Dharma Tianhuo bergegas di depan, dia mengangkat tangan kanannya, memadatkan api yang menghanguskan, dan melambai ke arah Harvey. Panggilan bola api seukuran bola basket bersiul ke arah Harvey. Harvey mengangkat pukulan dengan santai, mengerahkan Keistruki, menghancurkan bola api dengan satu pukulan, dan berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu ingin membakar orang sampai mati hanya dengan nyala api kecil ini? Dibandingkan dengan api yang dibuat oleh temanku, kamu berada di hanya yang terbaik itu bisa dianggap sebagai nyala api kecil." Bocah bau diam Raja Dharma Tianhuo sangat marah, mengangkat tangannya, mengumpulkan energi api dengan liar, dan kemudian mendorongnya ke arah Harvey. Wah, kolom api seperti pistol air bertekanan tinggi, menyembur ke arah Harvey. Harvey baru saja menghindari api untuk sesaat kolom api ini gagal. Dan tercengang bahwa beberapa kolom baja di bagian belakang meledak dan meleleh menjadi besi cair. Api yang tergagap juga membakar dinding kereta dengan lubang. Pada saat inilah Dharma King Thunder bergegas untuk mengetahuinya, dan tinju yang menggelegar menghantam wajah Harvey. Harvey menyambutnya dengan pukulan boom. Terdengar kaca di beberapa mobil semuanya pecah, dinding kompartemen dan beberapa pintu baja berat juga terkoyak-aduh. Raja Guntur menjerit kesakitan, dan tersingkir lagi. Ketika dia jatuh ke tanah, lengan kanannya sudah robek dan berlumuran darah. Jelas, pukulan Harvey barusan telah melumpuhkan salah satu lengannya. Ketika Raja Dharma Api Surgawi melihat ini, dia sudah terpana. Harvey memanfaatkan celah ini, menyapu, mengangkat tamparan dan menamparnya ke arah Raja Api Surgawi. Perisai Skyfire. Dharma King of Skyfire terkejut, dan dengan cepat mengumpulkan perisai api untuk melawan. Bang! Tamparan Harvey langsung menghancurkan perisai api Raja Dharma Skyfire, dan kemudian menampar kepalanya dengan keras. Dengan suara peng, Raja Dharma Tianhuo berdarah,
jatuh ke tanah dan mengejang beberapa kali, dan kemudian segera mati. Api langit. Dharma King Thunder, Dharma King Storm, dan Dharma King Frost berteriak ketika mereka melihat pemandangan ini. Harvey mengibaskan darah di tangannya, mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan, "Aku baru saja berkata, kamu terlalu lemah, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan aku menjadi nyata. Pergi ke neraka." Hanbing Raja Dharma meraung, dan wajahnya yang cantik menjadi mengerikan. Kemudian, dia mengerahkan semua energi es di tubuhnya, seolah-olah membentuk pusaran es, yang secara langsung mengirim Mu Erlene dan Qin Hongye terbang keluar. Segera, sosoknya melintas, tangan kanannya memadatkan pisau es dan menebas ke arah Shen Veronica. Dia juga baru mengetahui bahwa Mu Erlene dan Qin Hongye adalah pejuang, tetapi Shen Veronica tidak. Karena itu, dia memilih untuk menembak Shen Veronica. Dia ingin membunuh Shen Veronica untuk melampiaskan amarahnya. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Pada saat bilah es jatuh, Harvey menyapu di depan Shen Veronica seperti teleportasi, dan kemudian mengangkat tangannya dan meraih bilah es di tangan Frost King. "Orang yang ingin kamu bunuh adalah aku, mengapa kamu ingin melakukan sesuatu pada wanitaku?" Suara Harvey acuh tak acuh, tanpa emosi. Shen Veronica, yang berada di belakangnya, ketakutan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Harvey, dua awan merah naik ke wajahnya. Pria ini sebenarnya mengatakan dia adalah wanitanya. Apakah dia sudah menganggap dirinya wanita? "Kamu." Dharma King Frost langsung tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Baru saja, anak ini jelas lebih dari 10 meter darinya, tetapi mengapa dia muncul di depannya? Lebih penting lagi, orang ini benar-benar meraih pisau esnya dengan tangannya, dan tangannya tidak terpotong. Baik Raja Guntur dan Raja Badai juga lamban. Mereka tidak melihat lintasan gerakan Harvey barusan. Terlalu cepat. Kecepatan ini benar-benar tidak manusiawi. Aku akhirnya punya waktu untuk pergi berbelanja dengan wanitaku dan beristirahat, tetapi mengapa kamu di sini untuk memprovokasiku? Suara Harvey mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan, sedikit kedinginan, dan niat membunuh yang tak terlukiskan. Mengatakan itu, Harvey meremas bilah es dengan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya. Dharma King Frost sangat ketakutan sehingga dia menggigil di mana-mana, dan kemudian mengucapkan teriakan centil, benar-benar membeku. Dalam sekejap, arus dingin yang mengerikan menyembur keluar dan menyelimuti Harvey. Suhu hawa dingin ini telah turun lebih dari 10 derajat dibandingkan sebelumnya. Hanya dalam satu napas, lapisan es terbentuk di tubuh Harvey. Dan, es masih menyebar dan menebal. Raja Es bermaksud untuk membekukan Harvey langsung menjadi es loli. "Aku berkata, energimu tidak berguna bagiku, mengapa kamu tidak mempercayainya?" Harvey hanya terkejut, dan semua es yang menutupi tubuhnya hancur. Setelah itu, tangan kanan Harvey menonjol seperti kilat, langsung mencengkram leher Frost King. Yah! Wajah Raja Bingfa memerah, berjuang mati-matian, dan melepaskan energi es di tubuhnya, dan menyapu untuk menemukan Harvey. Namun, tidak peduli seberapa dingin dan ganasnya energi es ini, ia masih tidak bisa mendekati Harvey, dan langsung dipantulkan oleh penutup udara yang menyebar dari tubuh Harvey. Berhenti. Dharma King Thunder dan Dharma Storm meraung, dan mereka akan berhenti. Kematian? Harvey hanya meludahkan sepatah kata pun, dan kemudian dengan tangan kanannya, dia memutar leher Raja Es. Bab 639. Ketika Raja Guntur dan Raja Badai melihat bahwa Raja Es terbunuh, mereka sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Dharma King of Skyfire sudah mati, dan Dharma King of Frost sudah mati sekarang.
Kuncinya adalah mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali, mereka hanya bisa melihat teman mereka terbunuh. Harvey membuang Dharma King Frost ke samping seperti sedang membuang sampah. Kemudian, dia melihat ke arah Dharma King Thunder dan Dharma King Storm, dan tersenyum, "Mengapa, kamu tidak berencana untuk melarikan diri?" Mendengar ini, Dharma King Thunder dan Dharma King Storm sangat marah hingga dada mereka naik turun. Ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan besar dari mereka. Mereka adalah Raja Dharma dalam organisasi, dan bahkan di seluruh organisasi, mereka dapat dianggap kuat. Sejak mereka bergabung dengan organisasi, mereka telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas dalam organisasi. Apakah itu pemimpin beberapa organisasi di dunia gelap, kepala beberapa keluarga besar, atau anggota keluarga kerajaan barat, selama mereka ada di daftar kematian mereka, tidak ada yang akan selamat. Tanpa diduga, kali ini ditanam di tangan seorang bocah berbulu. Malu. Sayang sekali. Aku akan menghitung mundur sampai 3 hitungan. Jika kamu tidak lari, maka kamu tidak perlu lari. Kata Harvey tanpa ekspresi, dan kemudian mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Ketika hitungan mencapai 1, Dharma King Thunder dan Dharma King Storm bergegas menuju Harvey Kuang tanpa ragu-ragu. Harvey menghela nafas pelan, "Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku." Suara itu tidak jatuh. Suara mendesing. Harvey melangkah keluar, seperti hantu, dan menyapu mereka berdua. Ular guntur. Pisau angin. Raja Dharma petir dan Raja Dharma badai meraung, dan pada saat yang sama melepaskan jurus pamungkas mereka. Zizi. Woho. Lusinan guntur ungu setebal lengan tersapu, seperti sekelompok ular, berguling ke arah Harvey. Selain kilat ungu yang berkedip, ada lusinan bilah angin biru muda setipis sayap jangkrik, yang dipotong ke arah Harvey. Arlene, Hongye, Veronica, menjauhlah dariku. Harvey juga tahu bahwa keduanya akan bertarung dengannya, jadi dia pasti akan melakukan apapun yang dia bisa. Dia tidak takut pada dirinya sendiri, dia hanya khawatir bahwa para wanita akan terluka. Arlene dan Qin Hongye mengangguk, lalu menarik Shen Veronica kembali. Kakak. Bilah angin bersiul sangat tajam, memotong pilar baja dan langsung menuju Harvey sendiri. Guntur gila ungu dihancurkan, dan dia ingin memasukkan Harvey dan memotongnya menjadi coke. Hancurkan. Harvey Zen berteriak, tidak hanya memobilisasi kekuatan tubuh fisik, tetapi juga memobilisasi energi ganda yang menyebalkan, dan kemudian langsung menghancurkan Chaos Fist kuno. Ledakan disertai oleh suara keras yang tumpul, pukulan Harvey penuh dengan kekuatan tembus, dan menghancurkan semua guntur dan kilat dan bilah angin menjadi terak. Sadar akan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh pukulan Harvey, Dharma King Thunder berteriak, "Badai mundur." Mengatakan itu, Dharma King Thunder tampak berubah menjadi kilatan petir dan meledak ke arah belakang. Namun, badai Raja Dharma sudah terlambat untuk keluar karena dia sangat dekat dengan Harvey. Melihat pukulan keras Harvey datang, Dharma King Storm mengatupkan giginya, mengangkat tangannya, dan berteriak keras. Perisai angin. Siklon biru muda berubah menjadi tornado yang kokoh, menembus bagian atas kereta, dan memblokir bagian depan Storm King. Ledakan. Dengan guntur yang keras, perisai angin yang berubah menjadi tornado juga hancur. Kemudian, pukulan Harvey menghantam dada Dharma King Storm dengan keras. Retakan. Suara yang renyah. Badai Raja Dharma memuntahkan darah, terbang terbalik, jatuh dengan keras ke tanah, dan mati seketika. Di dadanya, itu runtuh, dan tulang serta organ dalamnya hancur berkeping-keping. Badai.
Raja Guntur di kejauhan benar-benar ketakutan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memandang Harvey, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Sebelum dia mulai, dia pikir dia telah melakukan penelitian yang cukup, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan kekuatan anak ini. Bahkan Dharma King of Skyfire, Dharma King Storm dan Dharma King Frost meninggal, dia tidak berpikir dia bisa membunuh Harvey sendirian. Memikirkan hal ini, Dharma King Thunder tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri dari sini. Dia ingin melaporkan masalah ini ke organisasi dengan cepat dan merencanakan ulang rencana pembunuhan. Aku memberimu kesempatan sekarang. Kamu tidak lari, tidakkah kamu pikir sudah terlambat jika kamu ingin lari sekarang? Harvey menggelengkan kepalanya, mengambil langkah langsung, dan langsung mendekati Dharma King Thunder. Segera, Harvey langsung mengangkat tamparan dan menamparnya ke arah Dharma King Thunder. Tian Lei berlari melalui tubuh Dharma King Thunder meraung, dan secara langsung mengerahkan kekuatan guntur dan kilat untuk menutupi seluruh tubuhnya, mencoba menahan telapak tangan Harvey. Bang! Ledakan! Telapak tangan Harvey langsung menghancurkan petir di Dharma King Thunder, dan kemudian menampar punggungnya dengan keras. Dharma King Thunder memuntahkan seteguk darah dan jatuh langsung ke tanah. Segera, Harvey menginjak Dharma King Guntur dan petir, dan bertanya, katakan, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Dengan dingin kamu benar-benar tidak mengatakan apa-apa? Mata Harvey menjadi dingin. Dharma King Guntur dan petir menggertakkan giginya, tetapi tidak mengeluarkan suara. Jangan bilang ya, mulutmu keras, kan? Mulut Harvey menyunggingkan senyum jahat, dan kemudian dia langsung mengeluarkan jarum perak dan menusuk titik akupuntur di bagian belakang leher Raja Guntur karena letak saraf yang paling banyak dalam tubuh manusia adalah otak, dan titik akupuntur ini merupakan persimpangan berbagai saraf. Selama jarum perak menembus tempat ini, persepsi rasa sakit tubuh manusia akan diperbesar puluhan kali. Setelah jarum perak tertusuk, kaki kanan Harvey turun dengan lembut. Dharma King Guntur dan petir merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh gunung, dan menjerit kesakitan. Katakan, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Harvey bertanya lagi. Aku tidak akan mengatakannya, kau membunuhku. Dharma King Guntur dan petir gemetar di mana-mana, dan keringat dingin muncul di dahinya. Apakah kamu yakin tidak mengatakannya? Mata Harvey acuh tak acuh, dan dia menginjak kaki kanannya lagi. Teriakan Raja Guntur kali ini lebih keras dari sebelumnya, air mata dan ingus mengalir. Tiga gadis, Mu Erlene, Qin Hongye, dan Shen Veronica, merasa ngeri hanya mendengarkan suara ini. Mereka tidak menyangka Harvey masih menyembunyikan metode interogasi seperti itu. Bicara atau tidak? Harvey bertanya lagi. Aku tidak akan mengatakannya. Dharma King Thunder meraung, ekspresi tekad muncul di matanya. Dia dengan cepat memadatkan semua energi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan arus listrik, yang menyilaukan dan menyilaukan, seolah-olah bom berdaya ledak tinggi akan meledak. Harvey juga memperhatikan energi yang menakutkan ini, dia terkejut, dan dia mengangkat kakinya dan menendang Raja Guntur. Ledakan. Raja Guntur dan petir terbang puluhan meter seperti bola, dan kemudian bang, meledak langsung, seperti rudal yang diledakkan. Api dan guntur berkelebat, menusuk mata orang. Darah yang menetes, residu baja, dan pecahan kaca berceceran di mana-mana, dan beberapa gerbong tertiup angin dan runtuh. 3 Mu Erlene di kejauhan sudah tercengang, wajah cantik mereka menjadi pucat. Alis Harvey berkerut, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini lebih suka meledakkan dirinya sendiri daripada mengungkapkan berita apapun. Bab 640
Harvey, mereka. Siapa? Mereka? Mengapa mereka ingin membunuhmu? Pada saat ini, ketiga gadis MUDG bergegas mendekat. Sampai sekarang, mereka belum pulih. Apa yang terjadi dalam semua ini? Mengapa Harvey menghadapi pembunuhan-pembunuh di luar negeri? Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Harvey menghela nafas, kamu telah melihatnya, aku ingin menginterogasi orang itu, tetapi aku tidak menyangka orang itu lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Gila, orang-orang ini benar-benar memperlakukan kehidupan manusia seperti mustard. Kehidupan orang biasa tidak layak disebut di mata mereka. Shen Veronica melirik lusinan orang biasa di kejauhan. Mayat dan tubuh halus itu sedikit bergetar. Harvey tidak berbicara lagi, tetapi berjalan di depan Dharma King Frost, berjongkok, dan hendak melepas pakaiannya. Harvey, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Shen Veronica mendengus, wanita ini sudah mati, kamu masih ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Binatang. Qin Hongye juga menjawab dengan dingin. Harvey tertawa datar, kalian salah paham, aku hanya ingin memastikan tebakanku. Tebakan apa? Ketiga wanita itu tercengang pada saat yang bersamaan. Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu, dan kemudian dengan cepat melepas jaket Dharma King Frost, mengangkat rompi elastis hitam, dan matanya jatuh ke belakang leher wanita itu. Tato kepala ular matahari. Ini benar-benar orang-orang ini. Harvey mengerutkan kening, dan api tanpa nama membakar hatinya. Setelah itu, Harvey memeriksa bagian belakang Dharma King Skyfire dan Dharma King Storm. Benar saja, kedua pria itu juga memiliki tato yang sama di punggung mereka. Orang-orang ini benar-benar pendendam. Belum lama ini, saya menghancurkan rencana mereka, tetapi saya tidak berharap mereka membalas dendam pada diri mereka sendiri begitu cepat. Harvey, apa arti tato ini? Shen Veronica bertanya dengan curiga. Mungkinkah tato ini menjadi simbol organisasi Barat? Qin Hongye juga bertanya. Apakah orang-orang itu datang ke pintu? MU Erlene tahu sedikit dari cerita di dalam. Belum lama ini, Qian Qiansun memberitahunya tentang apa yang terjadi di Citilan. Itu pasti orang-orang itu, seharusnya tidak salah. Harvey mengerutkan kening dan mengangguk. Kenapa aku tidak mengerti? Shen Veronica melirik Harvey dan MU Erlene, merasa seolah-olah mereka sedang bermain teka-teki. Harvey, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Tanya Qin Hongye. Harvey tidak menyembunyikannya lagi, dan secara singkat memberitahu Shen Veronica dan Qin Hongye apa yang terjadi di Citilan belum lama ini. Shen Veronica menelan tenggorokannya dan berkata dengan kaget, Harvey, bagaimana kamu bisa terlibat dengan organisasi yang begitu mengerikan? Ini adalah bom waktu. Siapa yang tahu jika mereka gagal kali ini, apakah mereka akan melakukannya lagi lain kali? Kirim seseorang untuk membunuhmu? Itu benar. Qin Hongye mengambil alih kata-kata, jika itu benar, orang-orang ini adalah sekelompok orang gila yang dicuci otak. Jika Anda mengganggu rencana mereka, mereka pasti tidak akan menyerah. Ya. Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah MU Xiang'e menunjukkan kekhawatiran. Sekarang organisasi misterius ini belum muncul, tidak ada yang bisa kulakukan selain berhati-hati. Mata Harvey menjadi dingin, namun, organisasi ini akan muncul suatu hari. Pada saat itu, aku akan berbicara dengan mereka lagi. Lakukan pekerjaan yang baik menghitung buku besar. Kamu, hanya saja kamu tidak berpikir ada cukup masalah, dan kamu menyebabkan masalah di mana-mana. MU Xiang'e memasang ekspresi kesal di wajahnya, menyalahkan dan mengkhawatirkan pria di tangannya. Jantung.
Qin Hongye dan Shen Veronica juga memelototi Harvey, berpikir bahwa pria terlalu mampu menyebabkan masalah. Oke, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku bisa menyelesaikan masalah apapun. Harvey tersenyum dan lega. Namun, yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah apakah organisasi misterius itu akan menyerang orang-orang di sekitarnya untuk memerasnya. Sepertinya dia harus memikirkan tindakan balasan. Tetapi pada saat ini, langkah kaki yang berantakan datang. Segera setelah itu, sekelompok pria berkulit gelap, tampak tangguh, dan kuat berseragam hitam bergegas ke kereta. Jangan bergerak setelah. Sekelompok pria bergegas masuk, mereka langsung mengangkat senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Harvey dan yang lainnya. Harvey melirik sekelompok orang dan menemukan bahwa hampir semua dari mereka memiliki latar belakang seni bela diri kuno, dan mereka semua terlatih dengan baik, bukan orang biasa. Terutama lencana unicorn emas di hati mereka sangat menarik. Pemimpinnya adalah seorang pria berwajah hitam berseragam hitam, mengenakan lencana unicorn emas, dengan sosok kekar dan alis lebat. Pria itu menatap Harvey dan berkata dengan suara nyaring, "Saya He Tianguang, Komandan Gerbang Kilin Cabang Ninghai. Saya sekarang curiga bahwa Anda terlibat dalam pembunuhan dan kegiatan teroris, yang secara serius mengancam keselamatan orang-orang. Karena itu, ikuti kami. Lakukan perjalanan. Kamu adalah salah satu dari 4 tim perlindungan nasional utama di Tiongkok, menjaga gerbang kilin di perbatasan timur Tiongkok." Harvey mengangkat alisnya, sedikit lucu di dalam hatinya. Saya benar-benar memiliki hubungan dengan 4 tim perlindungan nasional di Shenzhou. Saya telah melihat orang-orang dari Aula Jiwa Naga dan Paviliun Naga tersembunyi sendiri, tetapi saya tidak berharap untuk melihat orang-orang dari gerbang kilin lagi. Sekarang hanya orang-orang yang menjaga Fengyutang di utara Shenzhou yang hilang. Kamu tahu banyak, nak. He Tianguang memandang Harvey dengan waspada, dan kemudian melirik kereta yang berantakan. Apakah kamu membunuh semua orang ini? Mereka dibunuh oleh orang asing ini. Harvey menunjuk ke tubuh ketiga Raja Dharma, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, ketiga orang ini memiliki kaki tangan, tetapi orang itu meledakkan dirinya sendiri, jadi tidak ada mayat yang tersisa. Kapten dia, aku tidak bersalah, mereka ingin membunuhku, aku hanya membela diri. He Tianguang menatap Harvey dengan cermat, ini hanya pernyataan sepihakmu. Apakah kamu tidak bersalah? Kami belum menyelidikinya. Dia melambaikan tangannya, singkirkan semuanya perintahnya. Beberapa tentara dari Kilinman segera melangkah maju, mengeluarkan borgol dan pergi untuk memborgol Harvey dan Mu Erlene. Kapten He, kami benar-benar tidak bersalah, bagaimana Anda bisa menangkap orang tanpa pandang bulu? Mu Erlene tiba-tiba menjadi cemas. Itu benar, mengapa kamu menangkap orang tanpa pandang bulu? Shen Veronica menjawab dengan sedih. Sulit untuk bersantai hari ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi, dia secara alami tidak bahagia. He Tianguang tampak serius, tetapi nadanya melunak, "Nona, saya hanya berharap Anda dapat bekerja sama dengan penyelidikan kami. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi. Namun, jika aktivitas teroris ini terkait dengan Anda, maka saya juga akan menghukum Anda sesuai hukum." Harvey juga tahu bagaimana membela diri, orang-orang ini tidak akan percaya sekarang. Apalagi sejak pertempuran terakhir di perbatasan wilayah Tibet, Harvey masih mengagumi orang-orang ini. Pengorbanan yang dia lakukan hanyalah melindungi negara dan orang-orang, dan sebagai imbalan atas perdamaian dan stabilitas sosial. Memikirkan hal ini, Harvey berkata, "Kami dapat bekerja sama dengan penyelidikan Anda, tetapi Anda tidak memerlukan borgol ini, kan? Kami bukan penjahat, kan?"
Selama kamu mau bekerja sama, maka aku secara alami tidak akan menggunakan kekuatan. He Tianguang mengangguk, dan kemudian meninggalkan kereta bawah tanah bersama Harvey dan Mu Erlene. Beberapa tentara dari Qilin tinggal untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti dan menangani pemakaman. Bagaimanapun, insiden ini agak besar hari ini dan harus ditekan. Sehingga agar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Bab 641. Keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Saya melihat bahwa barisan telah ditarik di luar stasiun kereta bawah tanah. Para prajurit Qilin menahan orang-orang, memblokir stasiun kereta bawah tanah, dan mengumumkan bahwa latihan sedang berlangsung di sini. Harvey, Mu Erlene, Qin Hongye, dan Shen Veronica naik ke kendaraan lapis baja 7 tempat duduk dan meninggalkan stasiun kereta bawah tanah. Dalam perjalanan, Harvey Chong bertanya kepada He Tianguang, "Hei, sobat, kemana Anda akan membawa kami?" "Pangkalan cabang Qilin Ninghai." He Tianguang menjawab singkat. "Lalu kenapa kita tidak menutup mata?" Harvey menyeringai, "Bukankah kita takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat? Aku tidak akan membawamu ke markas besar, jadi tidak perlu." "Namun, kamu bagaimana anak itu tahu ini?" He Tianguang sedikit mengernyit, bertanya-tanya. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya, "Bung, sejujurnya, aku pernah ke pangkalan Pavilion Naga tersembunyi sebelumnya, dan juga ke pangkalan Balai Jiwa Naga." "Lalu bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup?" He Tianguang bingung. "Aku tidak melakukan kejahatan, mengapa aku tidak bisa keluar hidup-hidup?" Harvey mengangkat bahu. "Ledakan saja. Pangkalan Pavilion Naga tersembunyi dan Aula Jiwa Naga bukan rumahmu, bagaimana kamu bisa masuk jika kamu mau?" He Tianguang mencibir, dan tidak percaya sama sekali, berpikir bahwa Harvey adalah hanya omong kosong. "Terserah Anda untuk percaya atau tidak." Harvey merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tapi akan lebih baik untuk mengunjungi pangkalan Qilin." "Kunjungi?" Ketika He Tianguang mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut. "Anda tahu, apakah itu gangster keji, perampok Jiangyang, atau teroris?" Begitu mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke pangkalan Qilin, mereka semua akan takut untuk buang air kecil. Tapi siapa tahu, anak ini malah bilang mau berkunjung? Apakah dia benar-benar tidak takut atau dia palsu? Namun, itulah yang membuat He Tianguang lebih waspada terhadap pihak lain. Dia selalu merasa bahwa anak ini agak rumit, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk menghancurkan kereta bawah tanah seperti itu. Namun, mengapa dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya? Anda harus tahu bahwa kultivasi Anda adalah kesempurnaan besar bawaan. Anda sudah luar biasa di antara orang-orang pada usia yang sama. Mungkinkah tingkat kultivasi anak ini melampaui miliknya? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Anak ini baru berusia 20-an dan terlihat sangat biasa, bagaimana kultivasinya bisa begitu tinggi? Harvey melihat bahwa He Tianguang linglung dan tidak bermaksud berbicara sendiri, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat keluar jendela dan mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. 3 gadis, Mu Erlene, Qin Hongye, dan Shen Veronica, menopang dahi mereka, merasa bahwa hati Harvey sangat besar. Pada saat ini, dia masih tega menikmati pemandangan. Setelah berkendara selama 1 jam, mobil tiba di pangkalan yang berdekatan dengan garis pantai di Ninghai. Relatif terpencil dan tidak berpenghuni dalam radius 10 mil, sehingga relatif tersembunyi. Apalagi keamanan di sini dijaga ketat, dengan 3 undakan, 1 pos, 5 undakan dan 1 pos, dan setiap masuk dan keluar harus ditinjau di setiap tingkat. Setelah melewati serangkaian audit, beberapa kendaraan lapis baja melaju ke pangkalan.
Dapat dilihat melalui jendela mobil bahwa dasarnya menutupi area yang luas, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas, bangunan seperti benteng berdiri di sana. Ada tentara dari Killinman yang berpatroli di mana-mana, dan tentara sedang berlatih di ruang terbuka yang dikelilingi oleh jaring baja di kejauhan. Tak lama kemudian, beberapa mobil berhenti di depan sebuah gedung. Setelah turun dari mobil, di bawah pimpinan He Tianguang dan beberapa prajurit, ketiga gadis itu, Mu Erlene, Qin Hongye dan Shen Veronica, diatur ke dalam beberapa ruangan. Tapi Harvey istimewa dan dibawa langsung ke ruangan aneh di ujung gedung. Seluruh ruangan terbuat dari lebih dari 10 lapis kaca transparan tahan ledakan, seperti penjara kubus. Ketika Harvey duduk di kursi logam, 4 borgol logam tebal dengan erat menggenggam tangan dan kaki Harvey. Kapten He, apakah kamu tidak perlu berhati-hati? Harvey tidak bisa menahan tawa dan tangisnya. Jika aku benar-benar ingin pergi dari sini, hal-hal ini tidak berguna bagiku, jadi aku menyarankanmu untuk menyimpannya. Jangan tersenyum. He Tianguang memarahi, menurutmu tempat apa ini? Ini adalah markas cabang Killinman Ninghaiku, dan ruang interogasi ini khusus disiapkan untuk penjahat khusus, bahkan misil pun tidak dapat diledakkan. Adapun yang Anda duduki. Kursi itu terbuat dari paduan super, tidak peduli apakah Anda seorang pejuang, tentara bayaran, pembunuh, atau pemburu hadiah, Anda tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Jadi, ketika Anda mendapatkan di sini, Anda harus memberikannya kepada saya jika itu adalah naga, dan jika itu adalah harimau, Anda harus memberikannya kepada saya juga. Berbaringlah. Ya, Anda benar. Harvey menghela nafas, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan padaku dengan cepat, jadi aku bisa keluar. Pergi? He Tianguang mencibir, tanpa mengatakan yang sebenarnya. Jangan berpikir untuk keluar sampai kamu mengetahuinya. He Tianguang menjelaskan beberapa patah kata kepada kedua pria itu, dan kemudian meninggalkan ruang interogasi. Setelah He Tianguang pergi, kedua pria itu mulai menginterogasi Harvey. Setelah pergi, He Tianguang datang ke sebuah ruangan. Saya melihat sebuah video diputar di layar besar di dalam ruangan. Tim dia, video stasiun kereta bawah tanah telah ditransfer. Laporan Warriors. Apakah kamu menemukan sesuatu? He Tianguang bertanya. Seorang tentara menjawab, dia Tim, anak itu sepertinya tidak berbohong. Memang 4 orang asing yang ingin membunuh anak itu. Anak itu hanya membela diri. Juga, orang-orang biasa itu memang dibunuh oleh orang asing itu. Wanita. Benarkah? He Tianguang tertegun sejenak, lalu menonton videonya dengan seksama. Setelah menonton video, alis He Tianguang berkerut erat. Melalui video itu terlihat bahwa orang-orang biasa itu tidak dibunuh oleh anak itu. Namun, hal ini pasti ada hubungannya dengan anak itu. Apakah sudah dilakukan penyelidikan? Siapa 4 orang asing itu? Mereka berasal dari barat. Organisasi mana? Keempat orang ini seharusnya penyihir barat, tetapi identitas mereka palsu, dan kami belum menyelidiki identitas asli mereka. Namun, kami menemukan tato ini dari mereka. Wajah kurus prajurit itu menjawab, dan kemudian mengetuk keyboard. Saya melihat sebuah foto muncul di layar, dan foto itu menunjukkan tato kepala ular. He Tianguang bertanya, apakah ditemukan, dari organisasi mana tato ini berasal? Timnya, kami telah menyelidiki, dan tidak ada organisasi di dunia gelap barat dengan tato seperti itu. Seorang prajurit berwajah bulat menjawab. Tidak dapat menemukannya. Wajah He Tianguang tenggelam, terus periksa aku, pastikan untuk mengetahui identitas mereka. Ya. Beberapa tentara menjawab dengan kaget. Timnya,
Apakah kamu akan membiarkan anak itu pergi? Tanya prajurit pengangkat wajah itu. Jangan biarkan itu pergi untuk saat ini. Hi Tianguang menarik napas dalam-dalam, apakah kamu tidak melihatnya dari video? Keempat penyihir itu sangat kuat sehingga 4 atribut guntur, api, angin, dan es semuanya berkumpul bersama, tetapi mereka masih mati. Anak itu ada di tangannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa anak itu lebih menakutkan dan lebih mengancam daripada keempat penyihir asing ini. Karena itu, jangan biarkan siapapun pergi tanpa mengetahui identitasnya. Ya, Tim Hi. Prajurit itu juga berpikir itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan setuju. Namun, pada saat ini, seorang tentara berlari dari luar dengan wajah bingung. Dia Tim Master Ranah ada di sini.